Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Darul Ulum, NIM 19081 dengan saudari Ayu Irna Indah Putri 19081 dari kelompok 12 akan menerangkan tentang am dan khos. Am adalah lafaz yang menunjukkan satu makna yang mencakup seluruh satuan yang tidak terbatas dalam jumlah tertentu, atau bisa dikatakan lafaz tazim. Am bisa dikatakan lafaz tazim atau ialah satu pilihan kata yang siapa saja atau apa saja bisa masuk tanpa dibatasi. Sedangkan al-khos itu kebalikan dari am, lafaz yang menunjukkan satu makna yang dicakupnya hanya terbatas. Kalau am tidak terbatas, kalau khos itu terbatas pada satu individu. Kata itu ada jenis dan nau atau juga bisa dengan jenis atau bagian atau jenis juga. Bisa contoh manusia jenisnya ada laki-laki ada perempuan, makanan pokok beras, gandum, jagung. Pembahasan selanjutnya yaitu lafaz am. Lafaz am bisa diketahui satu menggunakan kata semua, kulun. Contohnya kullukum ra'an wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Yang kedua isim syarat. Syarat wamang, contohnya wamang qatala mu'minan khata'a fatah raqabah. Ada isim syarat, ada jawabnya fatah raqabah. Yang ketiga kalimat tunggal mufrad yang diawali al. Contohnya wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Bai'un itu mufrad diawali al. Al-bai', riba mufrad diawali al. Alif lam. Ar-riba. Yang keempat yaitu jamak yang diawali alif lam, sama seperti sebelumnya, yaitu yang sebelumnya itu mufrad, yang ini jamak yang diawali alif lam atau al. Contohnya wal mutalaqat. Al mutalaqatu jamak muannas salim, jamaknya tersebut diawali dengan al mutalaqat. Yang keempat yaitu isim nakirah dalam kalimat negatif. Isim nakirah atau isim umum, kebalikan dari isim ma'rifat atau yaitu isim nakirah. Tapi isim nakirah itu berada dalam kalimat negatif. Kalimat negatif bisa ditandai dengan adanya lam, ada la nafi dan la nahi. Yang ke-6 yaitu isim mausul. Walladzina yarmunal muhsanat. Contohnya alladzina, bisa alladzi, alladani, alladzina dan seterusnya. Yang terakhir itu lafaz jamak yang ditakrifkan dengan idhofah. Lafaznya jamak kemudian diidhofahkan atau dimakrifatkan menggunakan ditakrifkan dengan diidhofahkan. Contohnya yusikumullahu fi auladikum. Aulad itu jamak kemudian ditakrifkan dengan diidhofahkan dengan lafaz kum. Aulad dakum. Aulad mudhof, kum mudhof ilaih, maka idhofah. Khos. Lafaz khos yaitu satu ketentuannya untuk satu orang seperti Muhammad, dua satu macam seperti laki-laki, perempuan, tiga individu yang berbeda tapi terbatas seperti 13 kelompok dan lain-lain. Baik, masuki pembagian am. Pembagian am ada tiga. Am yang tetap berlaku umum, al-am yuradu umum, al-am yuradu bihi, al-am yuradu bihil khusus, al-am maksus. Ada am maksus. Yang pertama am tetap berlaku umum. Contohnya alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Segala puji itu segala puji bagi Allah segalanya. Yang kedua al-am berlaku khusus. Contohnya Allah alan nas. Allah alan nas wajib, demi Allah wajib bagi manusia, seluruh manusia, atau bagi manusia kan manusia semua, kan anas itu manusia. Hijjul baita, haji, al baita man istata'a ilaihi sabilan. Haji ke Mekah, pergi ke haji ke Mekah, ada taksisnya man istata'a ilaihi sabilan. Di al-anas itu semua orang, al-anas itu wajib bagi semua orang haji ke Mekah. Terus man istata'a ilaihi sabilan, siapa yang orang-orangnya itu, siapa yang dimaksud? Jadi yang dimaksud adalah man istata'a ilaihi sabilan, orang yang mampu,
orang yang mampu, dan mampu hartanya, mampu fisiknya, terus mampu dan mampu segala-galanya, dan balik itu juga bisa masuk istatoa. Terus yang ketiga yang ditaksis wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, semua jual beli ditaksis wa harrama riba, kecuali dengan riba, kecuali riba. Jadi Allah mengharamkan semua transaksi jual beli, haram riba ditaksis kecuali riba, dan mengharumkan riba, maksudnya gitu. Kaidah masuk kaidah berbunyi ma min amin illa wa qad khusiso. Setiap kalimat pasti ditaksis. Di tidak ada kalimat tanpa ada maksus, ada pentaksisan. Jadi ketika ada pasti ada taksis. Problemnya itu ketika ada pasti ada taksis, itu kaidahnya. Itu taksis sendiri. Taksis itu membatasi sebagian kandungan kalimat mengecualikan cakupan kalimat atau pengecualian. Bisa dikatakan taksis itu pengecualian, membatasi dengan membatasi sebagian kandungan kalimat atau bisa dikatakan pengecualian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembagian taksis. Di sini ada mutasil, yaitu antara dan khos dalam satu kalimat. Mutasil, yaitu taksis yang tidak berdiri sendiri, di mana dan mukhasisnya tidak dipisah oleh suatu hal. Selanjutnya munfasil, yaitu antara dan khos dalam kalimat yang berbeda. Mukhasis munfasil merupakan kebalikan dari mukhasis mutasil, di mana antara dengan mukhasis dipisahkan oleh suatu hal, sehingga antara keduanya tidak disebutkan dalam satu kalimat. Taksis untuk kategori ini dapat berupa nas Al-Quran, hadis Nabi, ijma' maupun kias. Selanjutnya taksis mutasil. Tanda-tanda taksis mutasil ini yang pertama ada istisna atau kata kecuali. Contohnya itu wal asri innal insana. Terus yang kedua ada syarat. Contohnya itu dalam surat An-Nisa ayat 101, wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taksuru minas sholati in hiftum ayyaftinakumul ladina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubin. Yang selanjutnya ada sifat, itu contohnya dalam surat An-Nisa ayat 23, hurramat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul ahi wa banatul uhti wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhawatukum minar rada'ati wa ummahatu nisaikum wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bahanna fa lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa hala ilu abnaikumul ladina min aslabikum wa an tajma'u bainal uhtaini illa ma qad salafa innallaha kana ghafurur rahim. Selanjutnya goyah atau ujung, itu contohnya adalah surat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini wa in kuntum junubam fattahharu
wa in kuntum mardo au ala safarin au jaa ahadum minkum minal waiti au lamastumun nasa afalam tajidu ma'am fatayammamu so'ida toibam famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min harajin walaki yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu alaikum la'allakum tashkurun. Selanjutnya taksis munfasil. Contohnya itu Al-Quran ditaksis Al-Quran. Contohnya itu surat Al-Baqarah ayat 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'in wala yahillu lahunna tumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhiri wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dalika in aradu islahan walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'rufi walirrijali alaihinna darajatu wallahu azizun hakim. Ditaksis pada Al-Quran Al-Ahzab ayat 49, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna in qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha famatta'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Selanjutnya Al-Quran ditaksis hadis. Contohnya itu surat Al-Maidah ayat 3, hurramat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinziri wa ma uhilla liwairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu'u illa ma dakkaitum wa ma dubiha alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlamida likum fisku. Itu ditaksis pada hadis Abu Hurairah yaqul sa'ala rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala inna narkabul bahra wa nahmilu ma'anal qalila minal ma'i fa in tawaddona bihi atishna afana tawadda'u minal bahri faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa tahuru ma'uhul halu maitatuh. Selanjutnya hadis ditaksis hadis. Contohnya itu Jabirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi ma saqatis sama'u wal uyunul ushru wa fi ma saqatis saniyatu nisful ushri. Ditaksis pada hadis an Abi Sa'idi
Sa'idil Hudri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa fima duna khamsati aw sukin shadaqatum min habban wala tamrin wala fima duna khamsi awakin shadaqatun wala fima duna khamsi daudin shadaqatun. Selanjutnya adalah kaidah am. Al-ibratu bi umumil lafdi la bi khususis sabab. Maksudnya itu yang dijadikan pedoman adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Contohnya Al-Baqarah ayat 280. Wa in kana du usratin fanadiratun ila maisaratin wa anta tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maksudnya itu memberi tenggang waktu untuk orang yang memiliki kesulitan dalam membayar hutang sampai mampu membayar, atau ibaratun nas. Yang selanjutnya lebih baik disedekahkan atau ibaratun nas. Selanjutnya orang yang berhutang atau iktidok. Selanjutnya mampu bayar tapi uangnya digunakan membantu orang lain atau muwafaqah. Yang terakhir, jika yang berhutang mampu bayar tenggang waktu, tidak berlaku atau mukhalafah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.